Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sobat muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala, dan kita memasuki hadis yang kelima. Dalam membahas hadis ini, membawakan hadis-hadis dari kitab ini tentu bukan dari syarah saya, dan saya mengambil dari apa yang disampaikan oleh guru kami yang ada di Mesir yang bernama Syekh Muhammad Al-Qalyubi rahimahullah hafizullahu taala. Beliau adalah salah satu dosen di Jami'ah Sofwah atau KUSA, Kuliatul Ulumu Asy-Syar'iyyah wal Arabiyyah, dan saat ini beliau mengajar kami di mata pelajaran Umdatul Ahkam, ya. Maka banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita ambil dari apa yang beliau sampaikan. Hadis yang kelima ini, ma'asal muslimin, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri summa yagtasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir, kemudian setelahnya dia mandi di air yang dia kencingi. Yang kedua, atau hadis yang kelima ini, namun lafadznya dari Imam Muslim, Nabi mengatakan, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Ma'asyiral muslimin, sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, ada dua hadis yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama adalah tentang larangan seorang itu kencing di air yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di air yang dia kencingi. Dan yang kedua, larangan seorang itu mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Dari dua hadis yang kita baca tadi, ada larangan, ya, dari dua sisi. Larangan yang pertama, larangan seorang itu kencing di air yang tidak mengalir, baik dia mandi di situ ataupun tidak mandi di situ. Ya, ada seorang mungkin datang ke kolam renang, dia kencing kolam renang tersebut, setelah itu dia pergi. Nah, hal tersebut pun tidak diperbolehkan. Ya. Atau misalnya yang kedua, datang seorang, dia kencingin kolam renang tersebut, kemudian dia mandi di kolam renang itu, ya. Dan ini juga tidak diperbolehkan. Coba bayangkan kalau misalnya datang seseorang kencing di kolam renang, datang orang yang kedua kencing di kolam renang, datang yang ketiga kencing lagi, sampai seterusnya. Tentu air yang itu, yang kolam renang tersebut akan berubah, ya. Air tersebut akan menjadi air yang tidak bersih lagi, atau air yang terkena najis. Dan tentu hari ini akan menimbulkan mudarat bagi yang lainnya, ya. Dan larangan yang kedua, sisi yang kedua adalah larangan kencing di air yang tidak mengalir, kemudian setelahnya dia mandi di situ. Ini jauh lebih kuat larangannya, ya. Baik, sebagaimana kita ketahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa air itu dibagi oleh para ulama. Jenis-jenis air ada pembagiannya. Para ulama ada yang bagi dua, ada yang bagi tiga. Adapun yang membagi dua, mereka membagi air itu menjadi dua, yaitu air yang suci, ma'u tahur, air yang suci dan bisa mensucikan, dan yang kedua ma'u najis, air yang najis. Sebagian ulama membagi tiga bagian, ya. Ada ma'u tahur, air yang suci dan bisa untuk bersuci. Yang kedua ma'u tahir, ya, air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti apa? Air teh, air kelapa, air kopi, suci zatnya. Kita bisa minum teh, kita bisa minum kopi, ya, boleh kita meminumnya, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, dan tidak bisa menghilangkan hadas, ya. Ini air yang tohir. Dan yang ketiga adalah air yang najis. Nah, di sini para ulama membagi tentang air yang suci kemudian kejatuhan benda yang najis. Apakah air tersebut akan berubah menjadi najis apa tidak? Maka mereka membagi
Yang pertama diantaranya adalah bahwasanya air yang suci apabila terjatuh benda najis tetapi air tersebut banyak, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza balagal ma'u kullatain fa innahu la yahmilul khabas." Apabila air tersebut sampai kepada 2 kullah, ya, sebanyak 2 kullah, maka air tersebut tidak bisa menjadi najis, ya. Pertanyaannya adalah 2 kullah itu berapa ukurannya? Ya, 2 kullah itu berapa ukurannya? Maka kita harus mengetahui, ma'asyiral muslimin, ya, para ulama telah membahas bahwasanya 2 kullah itu adalah 93,75 sa'. Ya, kalau kita belakangnya 93 lah, 93 sa'. Dan 1 sa'-nya itu kalau kita hitung beras itu kan 2,5 kilo, ya. Atau kalau kita literkan, ya 2,5 liter, 2 liter setengah. Berarti kalau 93 sa' dikalikan 2,5 itu sekitar 234 sekian liter air. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya 2 kullah itu kalau air itu sudah mencapai 234 liter atau 200,5, ya, 200,50 sekian liter. Nah, ini dia. Jadi kalau ada air sudah mencapai 2 kullah kemudian terjatuh najis, ya, apakah air tersebut itu bisa menjadi najis atau air tersebut tetap dalam keadaan suci? Ya, tadi Nabi menyebutkan bahwasanya air itu apabila sudah 2 kullah maka tidak bisa menjadi najis. Tapi para ulama menyebutkan kalau seandainya benda najis tersebut bisa merubah warna, bisa merubah bau meskipun air itu banyak, maka tetap ijma' para ulama menyebutkan air tersebut adalah air yang najis. Ya. Taib. Hamada law saqatan najasatu fil qalil. Bagaimana pendapat para ulama kalau seandainya benda najis tersebut jatuh di air yang sedikit? Maka para ulama mengatakan fa in taghayyara fa huwa najisun bil ijma' wa illam yataghayyar fa huwa mahall khilaf baina ahli ilmi. Kalau air tersebut berubah warna, bau, rasa, tentu ini ijma', ya, sepakat bahwasanya air tersebut najis. Tetapi kalau air tersebut tidak berubah warnanya, air yang sedikit misalnya 1 ember tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, lalu terkena najis, ya mungkin tersiram, terkena percikan air kencing atau yang lainnya. Bagaimana pendapat para ulama? Maka inilah terletak perbedaan khilaf di antara para ulama. Jumhur mengatakan bahwasanya air tersebut adalah air yang najis. Berdalil dengan hadis Nabi tadi, Nabi mengatakan idza balagal kullataini lam yahmilul khabas. Apabila air itu mencapai 2 kullah terkena najis maka tidak tidak menjadi najis. Nah, pemahaman terbalik dari hadis tersebut berarti kalau air itu kurang dari 2 kullah apabila terkena najis akan menjadi apa? Menjadi najis. Ya, tayyib. Nah, dan sebagian mengatakan tidak, air tersebut tidaklah najis. Ya, baik. Intinya ma'asyiral muslimin, hadis yang kita baca tadi larangan tegas dari Nabi SAW seorang itu kencing di air yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Baik. Kemudian hadis yang kedua itu tentang larangan seorang itu mandi di air yang tidak mengalir kemudian dalam keadaan junub, mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub, entah dia mungkin mandi di air kolam, ya, atau mandi di air bak yang agak besar gitu, kemudian dia berendam di situ. Bagaimana? Nah, inilah tidak lepas dari perbedaan ulama tentang makna dari air yang sudah terpakai, ya, atau air mustakmal. Air mustakmal. Bagaimana sih hukumnya kita menggunakan air yang menggunakan air bekas bersuci orang lain? Bagaimana sih kita menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama, ya, menilai air bekas bersuci tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali.
meskipun status airnya tersebut suci. Ya, mereka berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah tadi yang kita baca tadi. Nabi mengatakan la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah seorang itu mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Ya, makanya ada seorang yang bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana seharusnya kita lakukan? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya ambil dengan gayung, ciduk dengan gayung supaya tidak mengenai air tersebut. Maka di sini salah seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, beliau memberi penjelasan, istadalla bihi Syafi'i wal jumhuru ala anal ma'al musta'mal maslubut tahiriyah fala yatatahharu bihi marratan ukhra walaula anna al-iktisala fihi yukhrijuhu an kaunihi yaktasilu bi marratan ukhra lamma naha anhu. Ya, Syafi'i dan mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka berdalil dengan hadis ini bahwa air mustakmal itu sudah kehilangan fungsinya untuk mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali. Kalau saja mandi di air yang mengenang tersebut tidak menjadikan air itu dapat digunakan bersuci kembali, tentu hal tersebut akan dilarang. Maksudnya, kalau air itu bisa dipakai untuk bersuci kembali, kenapa Nabi melarang seorang itu mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub? Nah, ini pendapat mereka. Sama dengan pendapat yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Fathul Bari beliau menyebutkan, ya, bahwasanya wa yazidu dzalika wuduhan qaluhu fi riwayati Muslim yatanawaluhu tanawulan fadalla ala anal mana' minal ingimasi fihi li alla yasira musta'malan fayamtani'u alal ghairil intifa'i bihi wa hadha min aqwal adillati ala anal musta'mal ghaira tuhurin. Ya, kesimpulan ini semakin tampak lebih jelas dengan adanya keterangan dari riwayat Imam Muslim tadi, hendaknya dia menciduk air dengan gayung atau yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa larangan berendam pada air yang mengenang supaya air tersebut tidak menjadi mustakmal, air yang telah dipakai untuk bersuci, ya, sehingga orang lain tidak dapat lagi memanfaatkan untuk bersuci air tersebut. Dan ini katanya adalah hadis di antara dalil yang terkuat yang menunjukkan bahwa air mustakmal tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, ini pendapat pertama. Ya, dan pendapat yang kedua, air mustakmal, air yang telah dipakai untuk bersuci oleh orang lain, itu bisa digunakan untuk bersuci kembali. Pendapat ini, ya, dipegang oleh mazhab Maliki dan sebagian ulama peneliti mazhab seperti Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan di antara dalil yang mereka pegang, ya, adalah dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskan air itu. Nah, ya, ini, ya, dan dari hadis ini maka muncullah kaidah para ulama, ya, sebuah kaidah yang sangat agung, yaitu kaidah yang berbunyi al-aslu fil miya'i taharah atau al-aslu fil ma'i taharah. Ya, hukum asal air itu adalah suci. Ya, artinya selama sifat air tidak berubah aromanya, warnanya, rasanya oleh benda yang najis, maka status air tersebut tetaplah air yang suci. Ya. Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh dua ulama tadi, Al-Hafiz Al-Iraqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, yang mengatakan bahwasanya air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, seperti orang yang berendam di air yang tergenang dalam keadaan junub, ya, maka air tersebut sudah air yang mustakmal digunakan untuk bersuci, maka tidak dapat digunakan lagi. Ini menurut beliau atau menurut ulama yang lain tidaklah tepat. Karena apa? Karena tidak ada satupun dalil yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Tidak ada. Dari hadis Nabi SAW, jangan mandi, ya, jangan bersuci di air yang sudah digunakan oleh orang lain untuk bersuci. Jangan. Tidak ada satupun hadis.
Nah, alasan yang tepat juga bahwasanya supaya sifat air tidak berubah sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci. Nah, demikian pula Imam An-Nawawi rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya fi hada al-istidlal nadhar li anna al-mukhtar was-shawab an al-murad bi hadzal hadis nahyu al-iktisali fi ad-daim wa in kana kasiran li alla yuqaddarahu wa qad yuaddi tikraru dzalika ila taghayyurihi. Kesimpulan seperti ini yang dibawakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidaklah tepat, karena yang tepat adalah maksud hadis itu larangan berendam mandi di air yang mengenang supaya tidak mengotori air yang terkadang dapat menjadikan sifat air itu berubah, ya. Nah, maka dari dua pendapat ini, pendapat yang mengatakan air mustakmal, air yang sudah digunakan tidak boleh dipakai untuk bersuci, dan yang kedua pendapat boleh selama air itu tidak berubah warna, tidak berubah bau dan rasanya. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam menurut kami dan menurut para ulama yang lain seperti Syekh As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimallahu taala, berdasarkan apa yang beliau sampaikan bahwasanya seorang boleh saja berendam pada air yang mengenang dan menggunakannya untuk bersuci, ya. Kita mungkin dalam keadaan junub, kemudian kita mandi di kolam, setelah itu kita bersuci di air tersebut, enggak masalah, maka tidak apa-apa, ya, boleh. Ya, namun untuk lebih hati-hati hendaknya kita tidaklah melakukan hal tersebut, ya. Ya, tidak, untuk kehati-hatian kita tidak melakukan hal tersebut. Kita berendam dalam keadaan junub dan air tersebut dipakai lagi untuk bersuci, maka kehati-hatian lebih baik dihindarkan, karena para ulama mengatakan khuruju minal khilafil ulama mustahabbun, keluar dari khilaf para ulama itu disukai. Baik, inilah pembahasan hadis yang kelima, ya. Ada dua hadis tadi kita sebutkan larangan seorang itu kencing di air yang tergenang, baik dia itu mandi di situ ataupun tidak, tetap dilarang, karena ini akan mengganggu orang yang akan menggunakannya. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin, terkadang di suatu daerah itu air itu lebih mahal daripada emas. Mungkin harta yang lebih mahal, harta yang paling berharga adalah air. Seperti di mana? Seperti di daerah-daerah Afrika sana yang sangat kekurangan air. Bagi mereka air itu sangat-sangat berharga sekali. Bayangkan kalau kita mengencingi air yang satu-satunya sumber kehidupan mereka. Sungguh ini adalah perbuatan yang tidak beradab dan ini akan memudaratkan, menimbulkan bahaya bagi yang lainnya, ya. Dan bagaimana kalau kita misalnya kencing di air yang banyak dan mengalir seperti sungai, laut, teluk, ya, selat, maka hal ini diperbolehkan saja, silakan, karena air itu banyak mengalir. Kalau kita pun kencing setiap hari pun tidak akan menjadikan air laut itu berubah dengan air kencing kita, tidak, ya, karena sangat banyak sekali, sangat luas sekali air tersebut, maka diperbolehkan. Tetapi lebih baiknya kita tidak melakukan hal tersebut, artinya tidak kencing di air yang tergenang ataupun yang mengalir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.